Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di siang ini kita akan melanjutkan kajian kita, kitab Riyadhus Shalihin, dan saat ini kita sudah masuk di bab yang ke-27, yaitu babu ta'zimi hurumatil muslimin, bab yang menjelaskan tentang keagungan kehormatan seorang muslim atau kaum muslimin, menjunjung kehormatan kaum muslimin, wa bayani hukukihim, dan bab yang menjelaskan tentang hak-hak kaum muslimin, wasyafaqati alaihim wa rahmatihim, dan juga menjelaskan tentang keharusan atau termasuk di antara hak kaum muslimin adalah kasih sayang kepada mereka. Nah, kemarin sudah disampaikan hadis yang pertama dan saat ini kita masuk ke hadis yang kedua. Imam Nawawi membawakan hadis yang pertama dan hadis yang kedua dari sahabat yang sama, yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Qala al-muallif, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa anhu atau wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik aw liyaqbid ala nisaliha bikaffihi an yusiba ahadan minal muslimina minha bi syai'in, muttafaqun alaih. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim dalam kedua kitabnya dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melewati salah satu masjid, yang melewati masjid atau pasar, dan dia itu membawa anak panah, maka hendaknya dia memegang ujung yang tajamnya. Ya, ujung yang tajamnya dipegang, ditutup dengan apa? Dengan telapak tangan. Kenapa? An yusiba ahadan minal muslimina minha bisyai'in, sehingga tidak mengenai, tidak melukai tidak melukai seorang muslim dengan anak panah tersebut. Ya, jadi itu terjemahannya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa yang pertama, ketika kita membawa sesuatu yang bisa membahayakan orang lain, ya, dalam hadis ini disebutkan anak panah, maka kita harus berhati-hati membawanya. Karena ketika barang yang kita bawa itu melukai orang lain walaupun tidak sengaja, itu tetap, ya, itu tetap akan mendapatkan apa? Dosanya. Karena apa? Karena taksirnya, karena kesembronoan kita dalam membawa senjata itu. Gitu. Nah, jadi hadis ini juga menjelaskan tentang kaidah yang besar dalam mazhab Malikiyah dan mazhab Hanabilah tentang kaidah apa? Saddu zari'ah. Jadi pentingnya menutup celah. Jangan sampai sesuatu itu terjadi karena apa? Karena kelalaian kita. Walaupun sebenarnya tidak disengaja, sesuatu itu terjadi tidak disengaja, ya, karena kesalahan, akan tetapi karena kelalaian kita. Nah, jadi yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita ketika kita membawa apa? Membawa sesuatu yang bisa membahayakan orang lain.
maka hendaknya dijaga dengan benar. Nah, kemudian tadi Nabi menjelaskan barang siapa yang melewati masjid atau pasar. Nah, ini menunjukkan bahwa ruang publik, tempat berkumpulnya manusia itu dijaga. Gitu. Itu dijaga dalam Islam. Bukan hanya masjid tempat beribadah atau misalnya di Makkah ya, tempat orang melakukan umroh, tempat orang melakukan haji, tawaf ya. Juga di pasar, bukan hanya yang berhubungan agama saja, berhubungan dengan ad-din saja, tapi juga tempat-tempat umum yang berhubungan dengan dunia seperti pasar. Nah, ketika kita masuk tempat ramai, maka hendaknya kita tidak boleh melukai, tidak boleh membuat orang lain terganggu dengan kita ataupun dengan apa yang kita bawa. Itu adabnya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dalam hadis ini untuk tadi memegang ujung dari anak panah tersebut. Ya, alasannya, ilahnya langsung disebutkan oleh Nabi di sini. Jadi ketika Nabi Nabi memerintahkan fal yumsik aw liyaqbid, memegang ujung dari anak panah tersebut. Alasannya, ilahnya disebutkan, yaitu apa? An yusiba ahadan minal muslimina minha bisyai'in, sehingga tidak menjadikan luka orang yang mengenai anak panah tersebut. Nah, ini juga menjelaskan tentang azamatu hurmatil muslimin, tentang agungnya kehormatan seseorang. Jadi dengan tidak sengaja saja, dengan kesalahan kita saja, orang muslim itu tetap dijaga. Jangan sampai karena kesalahan kita, orang muslim yang lain merasa terganggu. Dengan kesalahan kita, orang muslim yang lain terluka. Nah, gitu. Ya, apalagi berarti dengan sengaja membawa sesuatu kemudian mencelakakan orang lain. Nah, misalnya bawa tongkatnya dipegangnya ke kanan kiri sehingga mengganggu orang lain yang jalan. Nah, ini jelas tidak boleh gitu. Bagaimana membawa tongkat supaya tidak mengganggu orang lain? Terus misalnya ketika kita bepergian menggunakan kendaraan umum, membawa sesuatu yang tidak biasa dibawa oleh orang lain, yang sekiranya akan mengganggu. Nah, bagaimana caranya supaya apa yang kita bawa itu tidak mengganggu? Gitu, naik bis, kemudian bawa ayam. Nah, kira-kira mengganggu atau tidak? Ada orang lain di sana yang tidak tidak suka dengan baunya, kemudian suaranya. Kira-kira bagaimana caranya supaya ayam itu kita bawa tapi juga tidak mengganggu orang lain. Orang lain masih bisa tetap istirahat, tidak terganggu dengan baunya ataupun dengan suaranya, gitu. Atau misalnya kita bepergian kemana, kemudian membawa sesuatu yang besar, ya belanja ke pasar, terus bawa kardus besar, naik angkot. Nah, kemudian kira-kira bagaimana barang yang kita bawa itu tidak mengganggu? Apakah kita bayarnya lebih? Jangan sampai kita menggunakan angkot itu kemudian orang terganggu sehingga tidak nyaman. Nah, ini termasuk dalam hadis ini. Jangan sampai apa yang kita bawa, ya kalau dalam hadis ini tadi yang membahayakan ya, yaitu senjata yang membahayakan, yang bisa melukai, ataupun yang tidak melukai secara fisik tapi melukai, mengganggu dalam arti maknawi. Nah, itu juga tidak boleh. Bagaimana caranya tidak mengganggu walaupun hal itu terlihat kecil, hal itu terlihat
sepele. Itu. Nah, ini hadis yang kedua tentang hak seorang muslim, yaitu seorang muslim berhak untuk merasa tidak terganggu dengan apapun ketika di ruang publik, ketika di ruang umum. Nah, maka adabnya ketika kita yang memungkinkan untuk mengganggu, maka sebisa mungkin bagaimana caranya supaya orang tersebut tidak terganggu, atau mungkin bisa dengan izin, ya, sehingga orang itu sudah ridho dengan keberadaan kita, dengan apa yang kita bawa. Itu. Man marra fi syai'in min masajidina wa aswaqina wa ma hunabrun falyumsik aw liyaqbid ala nisaliha bikafihi aw an yusiba ahadan minal muslimina minha bisyai'in. Nah, bukan hanya di ruang tadi, tempat ruang umum yang bersifat duniawi, tapi juga di tempat yang bersifat ubudiyah, seperti di masjid. Makanya orang masuk masjid jangan sampai mengganggu saudaranya dengan dengan baunya misalnya. Makanya masuk masjid disunahkan untuk menggunakan wewangian, ya, menggunakan parfum, sehingga saudaranya tidak merasa terganggu ketika dia sholat, ya, sebagaimana malaikat juga tidak terganggu, karena malaikat terganggu dengan apa yang manusia merasa terganggu dengannya, gitu, ya. Jadi ini mungkin yang bisa disampaikan pada siang hari ini terkait dengan hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi khususnya, dan bagi jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.